mata pelajarannya kita ada kala baiknya berdoa dulu. Sebelumnya gue mau tanya, boleh tahu siapa ketua kelasnya? Oke, silakan. Baik, semoga dengan kita memulainya dengan berdoa sebelum belajar, semoga lancar ketika kita memasuki materinya nanti. Nah sekarang, jadi karena ibu baru pertama kali masuk ke kelas ini dan juga kita baru pertama kali jumpa di kelas ini, ada kala baiknya kita perkenalan dulu. Jadi ibu mau menjelaskan dulu kenapa ibu bisa masuk ke kelas ini dan karena kan sebelumnya ibu Mimia yang masuk. Ya, tujuan ibu masuk ke kelas ini yaitu sebenarnya ibu ini adalah mahasiswa PPL dari Universitas Abu Atama jurusan Pendidikan Matematika. Nah, jadi sebelum kita memasuki materinya, agar kita lebih enak dan nyaman kita belajarnya, kita perkenalkan dulu. Baik, ibu perkenalkan diri dulu boleh? Gak apa ya? Baik, nama ibu Dinaska, ibu dari Universitas Abu Atama jurusan Pendidikan Matematika. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Oke, umur ibu 21 tahun. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Tadi kan sudah ibu sudah perkenalkan diri. Sekarang ibu mau kenal sama kalian, tapi kita kenalannya menurut absen aja ya. Tapi sekarang ibu absen ya. Ayat syuhada. Baik, perkenalkan diri. Oke. Puja Devita. Ya. Mengisi Rahma. Naura, Tidini. Hadir. Tidak ya, kenapa Naura kenapa tidak hadir? Oke. Berarti awalnya dari semua ya. Nah sekarang ibu kan sudah absen dan juga sudah masuk ke materi ya. Tapi sebelumnya ibu akan menjelaskan dulu. Sebelumnya ibu menyampaikan dulu beberapa indikator agar ketika kita belajar nanti agar lebih mudah dan bisa memahami apa yang akan dijelaskan nanti. Yang pertama ada indikator menjabarkan definisi eksponen, yang kedua menentukan sifat-sifat eksponen, yang ketiga menerapkan sifat-sifat eksponen, yang keempat memecahkan masalah konseptual dengan sifat-sifat eksponen. Baik, yang pertama ibu akan menjelaskan dulu membahas tentang eksponen. Sebelumnya ada yang tahu apa itu eksponen? Oke, jadi eksponen itu adalah bilangan berpangkat ataupun bisa disebut juga dengan nilai yang dikalikan dengan angka yang berulang-ulang secara berulang-ulang dengan angka itu sendiri. Nah, ini ibu akan menggambarkan. Jadi mengapa kita belajar eksponen ini? Apakah ada yang tahu apa manfaatnya? Tidak? Baik, ibu akan menjelaskan manfaat kita belajar eksponen ini, yaitu kalau di bidang biologi kita bisa menghitung pertumbuhan bakteri atau pembelahan bakteri. Kalau di bidang sosial kita bisa menghitung pertumbuhan penduduk, dan kalau misalnya di bidang ekonomi kita bisa menghitung bunga majemuk. Nah, baik, di sini ada contoh gambarnya, gambar pembentukan pertumbuhan bakteri. Di yang pertama ada satu bakteri, dan di yang kedua selanjutnya ada dua bakteri, dan di yang selanjutnya juga ada 4 bakteri, dan yang selanjutnya ada 8 bakteri. Apa kaitannya dengan pertumbuhan bakteri ini dengan eksponen? Jadi dalam 1 jam itu ada 1 bakteri. Kalau dibentukkan dalam bentuk eksponen itu 2/0, dan 2 bakteri dibentukkan dengan eksponen 2/1, dan 4 bakteri dibentukkan dengan 2/2, dan ada 8 bakteri ini bentuk dalam eksponennya 2/3. Selanjutnya, apakah ada yang sudah paham dengan bentuk gambar ini? Ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, selanjutnya
Contohnya misalkan kita misalkan 3 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3. Contoh yang kedua misalkan 2 pangkat 4 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Jadi ini adalah bilangan pokok dan yang ini adalah pangkatnya. Apakah dari sifat eksponen yang pertama ini ada yang tidak paham? Mungkin ada yang ditanyakan, sebagian ada yang belum paham. Oke, kalau saya sudah paham semua, kita lanjut ke sifat bilangan pangkat bulat positif. Pangkat bulat positif yang pertama ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A, di mana A pangkatnya ditambah dengan N. Kenapa ditambah? Karena dalam misalkan A ini adalah bilangan pokok dan M ini adalah pangkatnya. Misalkan kita buat contoh 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 3, maka 3 pangkatnya ditambah yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 3 pangkat 5. Dan sifat yang kedua yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Kenapa dikurang? Karena dalam pembagian di matematika itu pangkatnya itu dikurang. Misalkan yang kedua, sifat yang kedua dari pangkat bulat positif yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Misalkan 4 pangkat 2 dibagi 4 bagi 3 sama dengan 4 2 kurang 3 sama dengan 4 pangkat min 1. Dan ini ada sifat yang ketiga. Dari pangkat bulat positif yaitu dalam kurung A pangkat 3 pangkat 4 sama dengan A dipangkatkan 3 kali 4. Misalkan 4 pangkat 3 dikali dengan 4 sama dengan 4 pangkat 3 kali 4 sama dengan 4 pangkat 12. Dan sifat yang keempat, jadi ada sifat yang keempat yaitu sifat pangkat positif yang keempat dalam kurung A dikali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Misalnya 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 2 sama dengan 9 dikali dengan 4 sama dengan 36. Dan ada sifat yang kelima yaitu dalam kurung A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Contohnya 3 pangkat 2 per 3 per 2 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3
Kalau misalnya belum paham, boleh ditanyakan. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan sifat eksponen yang kedua. Pangkat bulat negatif dan nol. Di mana bentuk umumnya? Bentuk umum dari pangkat bulat negatif yaitu A pangkat 0 sama dengan 1, di mana setiap A pangkat 0 sama dengan 1, di mana A tidak sama dengan 0. Contohnya 3 pangkat 0 sama dengan 1, atau 2 pangkat 0 sama dengan 1. Karena di mana A ini adalah bilangan real, di mana bilangan real itu tidak boleh sama dengan 0. Untuk N sama dengan 0, maka 0 pangkat 1 sama dengan 1 per 0 pangkat 1 sama dengan 1 per 0. Maka 1 per 0 ini tidak terdefinisi. Jadi semua sifat pangkat bulat negatif, dan 0. Kecuali sifat pangkat bulat negatif hanya ini. Karena ini tidak terdefinisi, maka ini tidak termasuk pangkat bulat negatif dan 0. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita tutup sampai di sini. Jadi kesimpulan dari materi eksponen ini yaitu eksponen adalah bilangan berpangkat ataupun bisa secara umum nilai yang dikalikan dengan cara berulang-ulang dengan nilai itu sendiri. Dan yang kedua, ada sifat-sifat pangkat bulat positif, sifat-sifat eksponen, yaitu yang pertama sifat pangkat bulat positif, dan kedua adalah sifat pangkat bulat negatif dan 0. Di mana sifat pangkat bulat positif ada beberapa sifat, yaitu ada 5 sifat, dan yang kedua pangkat bulat negatif dan 0 bentuk umum dari pangkat bulat negatif. Bentuk umumnya hanya ini. Kalau misalnya tidak terdefinisi, berarti itu tidak termasuk dalam sifat pangkat bulat negatif ataupun tidak termasuk dalam sifat eksponennya. Nah, sekarang Ibu akan kasih tugas, yaitu pekerjaan di rumah. Dibuka LKS-nya ada 4 soal, yaitu halaman 8. Baik, tugas yang tadi bisa dikerjakan di rumah dan bisa dikumpulkan minggu depan. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk akar. Bisa dipelajari ya. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu jelaskan hari ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.